Halo semua, namaku Daniel dan di video kali ini kita akan bahas hal yang menarik lagi seputar Bitcoin. Kalau misalnya teman-teman lihat pada belakangan ini, market sedang lagi euforianya Bitcoin terus mencapai ATH-nya, dan sekarang semuanya lagi happy karena semuanya dalam posisi floating profit. 99% orang pasti lagi untung. Nah, tapi di sini aku perlu tekenin, pasti nanti akan ada sedikit volatilitas ya. Mungkin nanti pasarnya akan sedikit turun, sedikit naik, kemudian nanti akan konsolidasi lagi. Tapi pada akhirnya sebenarnya kita di sini akan bet untuk long term. Sebenarnya aku investasi di sini, seperti yang udah aku tekankan ke teman-teman berkali-kali, sebenarnya aku investasi di sini itu untuk jangka panjang, bukan untuk jangka pendek. Jadi, apa yang terjadi di jangka pendek, tiba-tiba market turun atau apapun itu tidak akan pengaruh ya, malah aku akan terus terlalu membeli Bitcoin selama harga Bitcoin masih belum terlalu mahal. Nah, kamu bisa lihat salah satu post ini dari Bitcoin Conference, we are still early. Nih, kamu bisa lihat ini adalah evolusi dari Bitcoin ya, cuman dalam konteks ini digunakan contohnya itu menggunakan smartphone, dimana smartphone itu dari zaman dulu masih bentuknya seperti batu bata, masih tebal banget, kemudian baru jadi Nokia, dari Nokia evolve terus sampai jadi makin keren, kemudian jadi BlackBerry, kemudian jadi HP yang seluruh layarnya itu touchscreen. Dan pada akhirnya sekarang semua HP udah evolusi sehingga semua HP udah smartphone dan semua HP itu udah full 95-100% layar doang. Dan itu sepenuhnya touchscreen ya, Kamu bisa lihat ini adalah perjalanan yang jauh banget dari awalnya HP masih jadul banget sampai sekarang HP bisa secanggih ini. Nah, ini sama halnya dengan Bitcoin. Bitcoin sebenarnya sekarang masih sedang ada di fase awal banget dalam evolusi. Mungkin kalau misalnya teman-teman lihat, wah market cap-nya udah gede ya, 1, berapa triliun, kemudian penggunanya juga udah banyak, udah jadi aset moneter terbesar nomor 6, tapi nyatanya Bitcoin itu secara adopsi masih belum besar banget. Bahkan orang yang invested in crypto itu masih kalau nggak salah di bawah 10% atau di bawah 5% gitu. Itu artinya masih banyak banget ruangan untuk bertumbuh ya. Makanya di sini orang-orang bisa prediksi Bitcoin sampai harganya bisa berapa di masa depan, bisa jadi ratusan ribu dolar, jutaan dolar. Karena kenapa? Ya karena Bitcoin masih belum seberapa dibandingkan apa yang bisa di-achieve di masa depan ya, Makanya masih ditulisnya di sini, we are here, we are still early. Itulah yang membuat aku, kenapa aku terus membeli Bitcoin, dan di sini aku ada dalam game ini untuk long term ya. Game yang aku mainkan adalah game jangka panjang, bukan jangka pendek, bukan investasi saat ini, nanti jualnya sebulan lagi, nggak seperti itu ya. Tapi kita belinya sekarang, mungkin aku bakal jualnya bertahun-tahun, berdekade dari sekarang, atau mungkin nanti diwariskan ke anak cucu ya, Dan itu nanti angkanya udah menjadi sangat mahal. Oke, berikutnya ini meme aja. Kalau misalnya kita awal berinvestasi, pasti kita mikirinnya cuman cuan, dan uang ya, Makanya di sini, kalau tonton nonton ini filmnya Matrix, Bitcoin gonna make me rich. Awalnya pasti kita berpikiran seperti itu. Tapi semakin kita pelajari lebih dalam, semakin kita pelajari apa itu Bitcoin, teknologi Bitcoin, dan apa itu desentralisasi, apa yang bisa dilakukan dengan Bitcoin, pada akhirnya kita sadar bahwa Bitcoin itu adalah sesuatu yang membawa kita menuju kebebasan ya, Makanya di sini di meme-nya no Neo, Bitcoin is gonna make you free. Jadi bukan hanya membuat kita kaya, bukan hanya menjaga nilai daya beli kita, bukannya hanya preserve purchasing value kita untuk masa depan, tapi Bitcoin itu akan melepaskan kita dari kekangan dan bisa membuat kita mencapai kebebasan ya, Karena Bitcoin itu, teman-teman bisa baca white papernya, itu merupakan sistem keuangan di mana ini udah nggak ada pihak ketiganya ya, Jadi udah nggak ada mediasi. Ini bener-bener peer-to-peer electronic cash system ya, Ini meme lagi, Brad, sell me this Bitcoin. Do me a favor, write down all the asset you own that cannot be confiscated. Coba kamu tulis semua aset kamu, aset apa aja yang nggak bisa disita oleh siapapun, nggak bisa disita government, dan sebagainya. Kemudian, I cannot think of any. Jadi, jawabannya adalah nggak ada. Exactly. Jawabannya apa? Jawabannya adalah Bitcoin ya, Kenapa kita perlu membeli Bitcoin? Karena Bitcoin adalah suatu aset yang paling kuat, aset yang paling hardest money, dan kemudian Bitcoin itu udah nggak bisa confiscated ya, Kalau misal kamu pengen memindahkan Bitcoinmu dengan sangat mudah, itu bisa kamu lakukan dengan semudah membalikan telapak tangan. Caranya kamu tinggal hafalin aja seed phrase kamu, hari ini kamu terbang ke El Salvador, hari ini kamu terbang ke Dubai, atau katakan besok kamu terbang ke Singapura, kamu bisa langsung
langsung mengakses semua asetmu yang kamu miliki, entah berapapun asetmu itu. Mau itu angkanya miliaran, puluhan miliar, ratusan miliar, atau berapapun itu. Karena di sini Bitcoin adalah sifatnya global ya, men. Ini udah nggak terlekang oleh waktu, nggak terlekang oleh posisi geografis. Itulah salah satu lagi keunggulan oleh Bitcoin. Itulah salah satu lagi keunggulan dari Bitcoin. Kalau misalnya kamu megang fiat, kamu megang properti, kamu pegang emas, apakah kamu bisa dengan mudah pindahin uang sebanyak itu ke luar negeri? Terakhir aku mau melakukan pembayaran dari Cina ke Malaysia aja itu ribetnya bukan main karena menggunakan bank sebagai pihak ketiga. Padahal uangnya itu nggak seberapa ya, men. Uangnya nggak gede-gede banget. Apalagi kalau misal kamu mau pindahin katakan miliaran, puluhan miliar, kamu kirim coba ke negara lain. Kamu gunakan bank, nanti kena potongan lah, kamu nanti dipertanyakan lah uangnya dari mana, dipertanyakan ini bakal dananya dipakai untuk apa, dan macam-macam. Sedangkan Bitcoin nggak ada seperti itu. Maka di sini salah satu lagi ada statement yang menarik banget, my money is in the bank. Di sini ada 3 peringatan. Yang pertama adalah it's not your money ya, men. Yang kedua, uangmu sebenarnya nggak di bank. Karena kenapa? Karena kalau misal kamu naruh uang kamu di bank, sebenarnya uang kamu itu akan di-lend ke tempat lain yang bisa menghasilkan return yang lebih tinggi, baru kemudian dari sebagian dari return tersebut digunakan untuk memberikan kamu bunga ya, men. Kalau misalnya teman-teman belum ngerti, kamu boleh coba pelajari sistem fractional reserve banking. Tapi di situ intinya adalah semua uang yang kamu taruh, sebenarnya uangnya nggak di bank. Kalau misalnya ada satu bank, terus kemudian semua orang menarik uang tersebut secara bersamaan, uang yang mereka punya sendiri, itu bank bakal langsung gelagapan, nggak bisa membayar semua orang yang narik uangnya, man. Jawabannya adalah karena uang kamu sebenarnya nggak di bank. Kemudian yang ketiga adalah it's not money. Karena kenapa? Karena money kamu itu, fiat money kamu itu, daya belinya semakin lama akan semakin berkurang, ya, man. Maka di sini pesannya hanya satu, study Bitcoin. Kalau kamu udah study Bitcoin, kamu udah pelajari, kamu mungkin akan suka Bitcoin dan mungkin kamu nanti bakal mulai berinvestasi di Bitcoin seperti yang aku lakukan. Dari awal aku masuk dikit, kemudian makin aku pelajari, makin aku suka, dan pada akhirnya aku sekarang taruh porto yang lumayan cukup signifikan juga dalam Bitcoin ya, man. Exposure-ku untuk saat ini lumayan tinggi terhadap Bitcoin. Nah, seperti yang aku bahas tadi, daya beli uang kita itu semakin lama semakin nurun. Dan itu sebenarnya terjadi dalam semua mata uang, bahkan mata uang terkuat sekalipun yaitu USD juga seperti itu. Sekarang bayangin kalau misalnya mata uang kamu, negara kamu bukan Amerika, mata uang kamu bukan USD, mata uang kamu lebih lemah dari USD. Apa yang bakal terjadi? Yang terjadi adalah inflasi gila-gilaan. Ini salah satu contoh aja hyperinflation in Zimbabwe, man. Nih kamu bisa coba tonton videonya. Money from countries that have inflation. $1, $5, $10, $20, $100, $500, $1,000, $10,000, $20,000, $50,000, $100,000, $500,000, $1 million, $10 million, $50 million, $100 million, $200 million, $500 million, $1 billion, $5 billion, $10 billion, $20 billion, $50 billion, $10 trillion, $20 trillion, $50 trillion, and the last $100 trillion. Nah, jadi kamu bayangin mata uangnya terkena inflasi sampai benar-benar nggak ada nilainya, men. Sampai angkanya bisa mencapai 100 triliun dolar dalam satu lembar itu aja. Dan itu pun daya belinya masih nggak seberapa dibandingkan dengan mata uang lain. Kalau diterjemahin ke dolar mungkin hanya beberapa dolar aja, men. Kamu bayangin kalau misalnya negaranya udah separah itu, apa yang bisa terjadi? Ya satu-satunya harapan, kamu harus membeli atau nge-hedge dana kamu menggunakan mata uang atau instrumen
investasi yang lain. Kalau nggak, kamu bakal terdevaluasi sampai aset kamu bener-bener nggak ada nilainya. Nah, mungkin beruntungnya negara kita inflasinya masih nggak separah itu ya, men. Bayangin kalau misalnya udah separah itu, mungkin mata uang kita udah nggak ada nilainya lagi. Itulah kenapa aku berinvestasi di Bitcoin, karena Bitcoin itu adalah bet against fiat money ya, men. Apapun itu fiat money. Nah, berikutnya nih satu hal menarik lagi, ini dari Lark Davis. US national debt now sits at 35 trillion USD. Over one third of that, 12 trillion USD has been printed in the last 4 years. Your cold hard cash is weakening by day. If only we had an asset with limited supply that could fix this. Oh wait, we do. Bitcoin. Nah, di sini kamu bisa bayangin sekarang USD National Debt atau utang negara Amerika, debt-nya itu mencapai angka 35 triliun dolar ya, men. Dan mereka harus terus ngeprint money. Tujuannya apa? Tujuannya untuk bisa membayar hutangnya terus-menerus seperti sistem Ponzi ya, men. Nah, kemudian di sini 12 triliun uang atau sepertiga dari total semua debt-nya itu di-print dalam 4 tahun terakhir. Kamu bayangin uangnya itu yang di-print sebanyak itu, sehingga semakin banyak uang di-print, otomatis daya belinya itu semakin kecil ya, men. Karena nih hukum ekonomi dasar, semakin banyak supply, kalau demand-nya tetap, ya otomatis secara nilai akan semakin kecil. Makanya kalau misal kamu lihat dibandingkan beberapa tahun lalu, 5 tahun lalu, harga barang pasti rata-rata menjadi sangat mahal ya, men. Kamu boleh cek di video sebelumnya, aku pernah bahas yang seseorang ngecek belanjaannya beberapa tahun lalu dibandingkan dengan sekarang. Belanjaan yang sama, dia butuh uang berkali-kali lipat untuk harga saat ini ya, men. Makanya itulah kenapa aku berinvestasi di Bitcoin. Di sini tulis, uang cash kamu itu akan melemah dari waktu ke waktu. Hanya saja jika kita punya aset yang supply-nya udah limited yang bisa menjadi solusi untuk masalah ini. Dan kita punya, apa itu jawabannya? Jawabannya adalah Bitcoin ya, men. Itulah kenapa aku berinvestasi di Bitcoin untuk saat ini. Nah, berikutnya nih yang terakhir aja supaya video nggak kepanjangan. You get Bitcoin at the price you deserve ya, men. Kamu akan mendapatkan Bitcoin di harga yang kamu pantas dapatkan. Jadi kamu beli di harga berapa, ya kamu pantasnya dapatnya segitu. Aku pribadi, aku membeli Bitcoin itu dari harganya semenjak 40 ribuan ya, men. Tapi aku tahu ada yang belinya dari 19 ribu, ada yang mungkin belinya lagi dari di bawah itu. Itu harga yang kamu deserve. Tapi di sana ada juga orang yang belum membeli Bitcoin di harga sekarang, katanya nanti bakal turun lagi ke 50 ribu, turun lagi ke 40 ribu. Nanti kalau taunya Bitcoin harganya naik terus, pada akhirnya kamu nggak punya barang dan kamu nggak akan mendapatkan profit sama sekali ya. Itulah yang sering terjadi di masyarakat. Nanti Bitcoinnya 200 ribu, baru nanti orang baru pada mulai mau beli. Makanya di sini di meme-nya ada pas 4 ribu, ada yang saranin beli Bitcoin, no. Kemudian 9 ribu, saranin beli Bitcoin, orang pada nggak beli. 16 ribu, suruh beli Bitcoin, orang juga nggak beli. Nah, waktu itu sama aku juga udah bahas Bitcoin semenjak harga 40 ribuan. Nah, nanti Bitcoin harganya udah naik, 50 ribu, 60 ribu, media udah heboh, semuanya memberitakan Bitcoin, harganya selalu naik. Baru orang-orang pada FOMO, buru-buru pengen membeli Bitcoin. Pada akhirnya, you get Bitcoin at the price you deserve, ya kan? Nah, makanya saranku pribadi untuk saat ini adalah be humble and stack sats, ya kan? Bagi yang punya Bitcoin, ya kamu udah tahu the first rule of Bitcoin, you never sell your Bitcoin. Nah, mungkin sekian aja videoku pada kali ini. Bagi teman-teman yang pengen belajar investasi, kamu boleh cek playlist-playlist yang ada di channel ini ya, men. Sekian video dari aku, semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!